Untuk kasus yang kedua, untuk coachnya di sini adalah Ibu Siti Nuraini, kemudian Budi Purnomo, dan pengamatnya adalah Ibu Nurgati Guna Juwita. Nah, untuk kasusnya sedikit gambaran dari kasus kedua, yaitu di saat jam istirahat sekolah terlihat ramai, banyak anak-anak yang bermainan di lapangan, sedangkan guru-guru tentunya beristirahat di ruang guru. Nah, tiba-tiba seorang murid berdiri di depan pintu, yaitu Budi, yang dimana terlihat wajahnya gelisah dan juga bingung. Sepertinya memang ada yang ingin diungkapkan kepada gurunya. Namun, dia ragu. Mau masuk, nanti dimarahi. Tidak masuk, banyak masalah yang harus diselesaikan, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ketika Budi tidak berani masuk, ada Bu Nur Aini yang baru selesai dari mengajar sebelum menuju ke ruang guru. Nah, kemudian dari situ Bu Nur Aini melihat bahwasannya Budi ini punya permasalahan yang harus diselesaikan. Maka bagaimanakah Bu Siti Nur Aini akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Budi? Mari kita saksikan. Waalaikumsalam, Bu Nur. G, ada apa ya? Budi, apa yang kamu lakukan di sini? Gini, Bu Nur, maaf. Sebetulnya saya ingin sekali ngobrol dengan salah satu guru, tapi saya nggak berani karena di dalam ruangan banyak guru. Kebetulan ada Bu Nur. Bu Nur mau nggak? Wah, dengan senang hati, Budi. Ayo kita bicara di gazebo sana. Oke, baik, Bu. Baik, apa yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Ya, baik, Bu Nur. Ini sebetulnya saya ada masalah. Jadi belakangan ini sebetulnya saya ada masalah pelajaran, dan pelajaran ini sangat mengganggu saya sehingga saya sulit untuk konsentrasi ketika di kelas. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Saya hanya ingin Bu Nur membantu saya untuk mengatasi masalah yang saya alami. Di akhir dari percakapan kita nanti, Budi ingin tujuan akhirnya apa? Jadi Bu Nur kan tahu saya ini kan anak yang ya lumayan lah di kelas, tidak bodoh-bodoh amat, juga tidak pintar-pintar amat. Tapi akhir-akhir ini saya kan menjadi kurang bersemangat dalam belajar karena masalah itu. Nah, harapannya saya ingin menjadi seperti Budi yang sebelumnya, yang penuh semangat, penuh motivasi, sehingga mendapatkan nilai yang optimal dalam semua pelajaran. Terus ada lagi nggak yang lainnya? Selain itu, ya saya pengen tentunya merasa nyaman dalam belajar agar nanti ketika sudah nyaman itu mendapatkan mudah berpikir, kemudian hubungan dengan teman-teman pasti lebih membuat saya bersemangat lagi. Baik, sebelumnya bisa nggak kamu ceritakan hal yang membuatmu merasa tidak nyaman ketika di kelas atau ketika pelajaran? Ya, baiklah Bu Nur, saya ceritakan, tapi ini rahasia ya, rahasia Bu Nur dan saya takutnya nanti kalau gurunya tahu, nanti saya semakin dibenci dan semakin dimarahi. Siap, jadi rahasia. Ya, jadi gini Bu Nur, ada salah satu guru, tak sebutkan namanya enggak ya? Nggak usah. Tapi kalau sebutkan, jangan ya. Nggak usah disebutkan. Rahasia. Jadi gini, ada salah satu guru ini menurut saya loh ya, itu kok bersikap tidak adil ya kepada saya, baik dalam pelajaran, dalam ulangan, seperti itu. Bisa dijelaskan apa yang membuatmu merasa tidak adil terhadap guru itu? Ya, jadi gini Bu Nur, Bu guru ini dia kan buka les privat.
kelas privat. Nah, banyak anak-anak yang ikut di situ. Tetapi saya karena tidak punya biaya, juga waktunya sudah habis ketika di rumah harus bantu orang tua, maka saya tidak ikut. Nah, ternyata di situ kok terjadi ketidakadilan ya menurut saya. Menurut kamu ketidakadilan dalam hal apa, Budi? Jadi gini, murid-murid yang les di situ itu kan sebetulnya kalau secara kemampuan saya kan pede ya orangnya ya, itu kan di bawah saya gitu. Nah, ternyata ketika ulangan itu nilainya mereka yang les itu bagus semuanya, sedangkan saya sendiri nilainya ya cukup lah, walaupun tidak bagus, tapi kan ya malu masa nilai hanya mendekati KKM seperti itu. Selama ini apa yang kamu lakukan untuk itu, mengatasi itu? Ya, kalau yang saya lakukan belum ada, tapi makanya kan tadi kan saya sebetulnya pengen ngobrol sama guru tersebut, tapi saya kan nggak berani. Saya takutnya nanti malah semakin dibenci, semakin disindiri dan lain-lain. Jadi selain nilai saya jelek, bu guru ini sering nyindir di kelas itu. Jadi nyindir-nyindir kayak nggak ikut tesnya, seperti itu. Walaupun dengan bahasa yang gimana? Ya, jadi gini, walaupun dengan bahasa yang istilahnya tidak secara langsung, tapi menurut saya itu nyindir. Jadi contohnya seperti ini. Anak-anak yang nilainya jelek bisa ikut tes privat. Lah, kan saya merasa karena kan waktu ulangan itu kan nilai saya jelek, berarti kan menyindir saya untuk ikut, padahal saya kan nggak ikut. Hal tersebut membebani pikiran kamu ya? Ya betul, sehingga nilai saya juga nggak bagus karena nggak bisa konsentrasi, kemudian karena merasa disindir akhirnya saya juga tidak nyaman belajar di kelas seperti itu. Terus selama ini menurut kamu kira-kira apa yang ingin kamu lakukan itu? Baik, yang ingin saya lakukan sebetulnya adalah saya ingin menanyakan kepada teman-teman kira-kira yang diajarkan di les tersebut apa. Karena menurut saya ini pasti soal-soal yang akan dikeluarkan pasti sudah diberikan di les, makanya nilainya bagus-bagus. Tapi saya juga nggak berani, takutnya nanti teman-teman lapor juga lah, saya lebih parah lagi itu nanti. Tadi kan kamu menyatakan mau tanya ke teman-temanmu ya Ya. terkait lesnya. Kata temanmu apa? Kata temanku ya iya, memang sebagian besar soal-soalnya dikeluarkan. Jadi dengan seperti itu mereka akhirnya menjadi paham. Mereka latihan di rumah dengan soal-soal yang sudah ada lah, sedangkan saya kan tidak tahu sama sekali. Akhirnya kan satu buku saya pelajari semua. Iya. Setelah kamu tahu hal tersebut, apa yang ingin kamu lakukan? Iya, jadi setelah mengetahui, saya sebetulnya ingin mengkonfirmasi kepada guru tersebut, kenapa saya diperlakukan seperti ini, kenapa teman-teman yang les itu bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan yang saya alami. Tapi saya nggak berani, saya takut dimarahi. Terus kenapa kamu tidak mencoba, Budi? Iya memang saya pengennya mencoba, tapi kan saya juga takutnya nanti gimana ya? Apa mungkin Bu Nur punya solusi atau mungkin Bu Nur yang mau menyambungkan saya dengan beliaunya? Oh gitu. Gini mungkin Budi bisa ini ya. Kan tadi Budi nilainya
akhir-akhir ini merasa lebih rendah dari teman-temannya, ya kan? Nah, mungkin Budi bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah kelas itu tadi, ya, terkait dengan materi yang diajarkan olehnya, ya. Terus selain itu, Budi juga bisa bertanya kepada gurunya saat di kelas, ya, apabila Budi tidak memahami ketika pembelajaran sedang berlangsung, seperti itu. Terus selain itu, Budi juga bisa belajar lewat YouTube. Budi punya HP kan di rumah? Punya. Nah, itu mungkin bisa digunakan. Budi bisa belajar lebih lebih dari biasanya, seperti itu, belajar dari YouTube, seperti itu, mencatat hal-hal yang penting, seperti itu, Budi. Terus menurut Budi, ya, rencana Budi ke depannya bagaimana? Ya, rencana saya alhamdulillah sudah ada gambaran tadi setelah Bu Nur mengatakan bahwasanya ketika ada kesulitan, saya harus bertanya dengan berani. Kemudian ketika waktu senggang, bisa bertanya dengan teman-teman. Kemudian saya kebetulan punya HP, jadi saya harus bisa memanfaatkan fasilitas ini. Sehingga dengan usaha ini, semoga saya bisa kembali menjadi Budi yang berprestasi. Dan semoga kelasnya nanti semakin nyaman sehingga membuat saya semakin bersemangat lagi. Bagus, Ibu suka hal tersebut. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Iya, yang pertama tentunya saya ingin menemui guru tersebut dulu. Jadi selain itu, guru itu akan mempermudah kita. Saya takutnya apa yang saya lakukan itu hanya prasangka saya, sedangkan guru saya tidak melakukan apa-apa. Maka yang pertama saya tentunya harus saya ingin meminta maaf dulu. Kemudian tentunya setelah minta maaf, karena saya merasa hati saya sudah nyaman, saya ingin belajar lebih giat lagi, lebih dari biasanya. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Ya, oke, Budi, mungkin cukup sekian atau ada yang mau disampaikan lagi ke Bu Nur? Ya, terima kasih ya Bu Nur sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah sudah plong ini masalah saya. Besok saya akan berusaha untuk menemui bu guru tersebut. Bu Nur nggak perlu tahu ya, karena rahasia. Ya besok, saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik sehingga saya bisa mempertahankan prestasi lagi walaupun tidak ikut les tersebut. Oke, terima kasih Bu Nur. Sama-sama, Budi. Untuk kasus yang kedua, di mana Ibu Nur Aini berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Budi. Untuk selanjutnya, waktu kami berikan kepada Bu Nur Gati selaku pengamat kita untuk memberikan masukan, arahan, dan juga hasil pengamatannya dari kasus kedua tadi. Monggo, Bu Nur Gati. Iya, terima kasih. Yang pertama akan saya sampaikan dari Bu Siti Nuraini itu sudah memberikan langkah-langkahnya, yaitu yang seperti Tirta, coach dalam Tirta. Yang pertama yaitu tujuan. Di sini tujuannya sangat jelas sekali, yaitu Budi belajarnya menjadi lebih semangat. Kemudian Budi merasa lebih nyaman belajar dan Budi mudah berpikir karena sebelumnya memang Budi anak pintar. Itu di tujuannya. Jadi mengembalikan Budi tadi, dan tadi sudah jelas terlihat. Kemudian identifikasi masalah tadi juga sudah terlihat. Masalahnya pada bu guru yang buka les privat. Kemudian ada sesuatu akhirnya dari siswa-siswa terlihat yang les di rumahnya mempunyai nilai-nilai yang lebih bagus, sedangkan Budi tidak. Identifikasi masalahnya juga terlihat jelas di situ. Kemudian sampai dia
bertanya pada dirinya, kenapa saya diperlakukan berbeda dengan yang les. Nah, namun karena Bu Siti Nuraini sebagai coach mampu memberikan arahan itu di dalam rencana aksinya. Yang pertama, bertanya dulu pada yang les, kemudian bertanya pada guru, kemudian ketika di pembelajaran itu lebih aktif lagi bertanya. Juga karena punya HP, Budi jadi bertanya lewat YouTube. Nah, itu hal-hal yang rencana aksi dari Bu Siti Nurani yang berhasil diberikan kepada Budi, sehingga Budi sebagai coach, Bu Siti mampu mengantarkan pada kesimpulan, yaitu pada tanggung jawabnya sebagai coach berhasil akhirnya Budi mengikuti saran-saran tadi dan berhasil Budi menyimpulkan sendiri. Jadi kesimpulannya bukan berasal dari coach-nya, tapi justru Budi yang mengatakan rencana Budi yang akan datang, pertama minta maaf kepada gurunya, kemudian dia bertanya kepada temannya, kemudian dia juga akan bertanya pada guru, tidak hanya temannya saja yang les di sana, dan usulan tadi bisa menjadikan Budi yang berprestasi sebelumnya. Jadi menurut pengamatan saya, Ibu Siti Nuraini berhasil mengantarkan sebagai coach. Terima kasih Pak Budi, begitu. Baik, terima kasih Bu Nurgati atas pengamatannya. Demikianlah tadi kasus kedua